Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma rzuqna lailatal qadr wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma amin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Masih semangat iktikafnya? Masya Allah. Ini jumlah yang paling banyak yang pernah saya temui. Beberapa kali ngisi kajian iktikaf, bapak-bapak ini yang paling banyak ya, Pak. Dibanding tahun-tahun sebelumnya juga lebih banyak rasanya ya. Ini lebih banyak ya, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga yang hadir diberikan keistiqomahan, Insya Allah. Amin. Sudah sampai Ramadan yang keberapa, Bapak sekalian? 27 ya? 27, Alhamdulillah. Ini malam ganjil yang ke-27. Berarti setelah ini tersisa kurang lebih 2 ya, 2 atau 3 malam lagi. 2 atau 3 malam lagi. Tidak terasa beberapa hari lalu rasanya baru hadir ke sini ngisi kajian apa ya? Dan yang ibu-ibu. Tarif Ramadan ya. Tarif Ramadan. Waktu itu guru kita Ustaz Sadia lagi dirawat ya. Alhamdulillah saat ini kondisi beliau jauh lebih baik. Semoga Allah limpahkan kesehatan buat beliau. Baru kajian tarikh Ramadan, sekarang ada kajian iktikaf aja ya. Jadi memang Ramadan ini salah satu sifatnya adalah ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Satu sisi menjadi kabar bahagia bahwa ternyata Ramadan ini nggak lama-lama gitu. Karena syariatnya lumayan ekstra di bulan Ramadan itu. Mulai dari puasa, qiyam lail dan lain sebagainya. Tapi satu sisi ternyata ayyam ma'dudat ini juga menjadi kabar duka. Karena ternyata kesempatan kita meraihkan lapis-lapis keberkahan dari Allah itu ternyata tidak berlangsung lama. Satu sisi menjadi kabar bahagia karena syariat yang terasa berat ini ternyata tidak berlangsung lama. Tapi satu sisi ternyata juga menjadi kabar duka karena kesempatan kita meraih banyak keberkahan ini juga tidak berlangsung lama. Ya seperti saat ini ternyata sudah sampai di malam ke-27. Semoga waktu yang tersisa ini kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Dan sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Jadi bagi siapapun kita yang merasa 2 pekan, hampir 3 pekan berlalu kurang maksimal,
masih ada beberapa hari lagi ke depan nih, 3-4 hari lagi ke depan, dimaksimalkan. Karena sebuah amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Mungkin kita memulainya dengan serba kekurangan, mungkin kita memulainya dengan penuh ketidaksempurnaan, tapi kabar baiknya Allah masih memberikan kita kesempatan dan kita bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan sisa-sisa hari ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Dan salah satu upaya kita adalah mengamalkan salah satu sunnah Nabi, yaitu i'tikaf di masjid. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu ashrul awakhir min Ramadan." Nabi itu punya kebiasaan beriktikaf 10 hari akhir dari Ramadan, hatta tawaffahu, sampai Allah wafatkan Nabi kita. Dan khusus di tahun terakhir usia beliau i'tikaf selama 20 hari. Selama 20 hari. Nah, sayangnya kita tidak tahu ya Pak ya, kapan tahun terakhir kita. Jadi ya kita maksimalkan menunaikan, mengamalkan sunnah i'tikaf khususnya di 10 hari akhir dari Ramadan. Jadi buat kita yang hadir di masjid ini, jangan lupa niat i'tikaf. Masih ada satu tulisannya yang kayaknya dulu masuk itu ada bacaan niat i'tikaf ya. Sudah ada. Oh, ditutup sepatu Ramadan ya. Dulu tuh kayaknya ada tulisan ya, nawaitu i'tikaf gitu ya. Ada, saya pernah baca di sini. Ada tulisan niat i'tikaf. Jadi buat yang hadir malam ini di masjid, salah satu niat kita adalah niat i'tikaf mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita i'tikaf itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan wa ahya lailahu, malamnya itu dihidupkan. Jadi jangan sampai ada asumsi i'tikaf itu pindah tempat tidur. Apalagi di sini enak banget ini, AC-nya lembut lagi ya Robi ya, karpetnya empuk. Ini kalau di sini i'tikaf terbuka untuk umum kan? Ini kalau disosialisasikan nih pada pindah sini semua, enak banget ini suasananya ya. Nah, jangan sampai kita pindah tempat istirahat kita. I'tikaf itu yang dimaksudkan adalah ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Jadi malam itu memang dihidupkan. Makanya kalau sekarang kalau kita lihat live kegiatan di Saudi sana, itu orang yang mulai sampai menjelang subuh nih, sampai subuh. Malam itu kayak siang sekarang itu di Saudi. Tapi pada subuh, nah itu semua kayak kota mati. Semua orang istirahat sampai menjelang subuh. Itu nggak ada warung yang buka, itu nggak ada. Semua tutup, ruko-ruko semua tutup. Orang di masjid semua tidur. Nah, jadi 10 hari akhir Ramadan itu kita diminta mengurangi frekuensi kita berinteraksi dengan manusia dan menambah frekuensi kita interaksi dengan Allah. Dan interaksi dengan Allah itu yang terbaik di malam hari. Makanya Nabi itu i'tikaf untuk ahya lailahu, menghidupkan malam. Dengan apa kita menghidupkan malam? Dengan sholat sunnah, dengan baca Quran, salah satunya dengan majlis. Salah satunya dengan majelis ilmu. Nah, ini menghidupkan malam. Kalau lagi bosan, capek sholat, bisa baca Quran. Lagi capek baca Quran, sholat. Capek lagi sholat, baca Quran. Capek baca Quran, sedekah. Sedekah ya. Ada kotak infak, kalau nggak ada transfer Pak.
transfer ke orang rumah gitu. Itu senang sekali orang rumah dapat bonus ya, kirim ke cucu uang bonus malah ganjil gitu ya. Sedekah, nah sedekah bisa. Kalau bosan sedikit ngobrol mungkin ya, ngobrol ringan dengan sesama yang hadir di ikaf. Nah, salah satunya kita hidupkan malam ini dengan majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita mendapatkan amanah, mendapatkan kesempatan untuk membahas satu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah. Di dalam kitab ini sangat tebal ya, sangat banyak bahasannya. Tetapi malam hari ini kita fokus membahas satu kitab saja dari bahasan yang ada dalam kitab ini, yaitu Kitab Raja'i wal Khawfi. Kitab Raja' wal Khawfi, yaitu bahasan tentang roja, rasa harap, dan khawf, rasa takut. Nah, malam hari ini kita akan membahas fokus tentang Kitab Raja' wal Khawfi ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang Kitab Raja'i wal Khawf. Kalau di dalam kitabnya ini sudah di bagian seperempat terakhir. Jadi beliau membagi beberapa bahasan. Kalau di daftar isi kitab ini, jadi ada dibagi ke 4 bahasan utama ya. Ar-Rubul Awal, jadi seperempat bagian awal itu membahas tentang ibadah, tentang ibadah-ibadah, baik tentang ilmu itu sendiri, tentang adab, tentang sholat, tentang zakat, kemudian juga termasuk ya, masya Allah, ini tentang qiyamul lail. Jadi di dalam kitab Mukhtasar ini ada bagiannya dibagi seperempat gitu. Rubul awal tadi babnya bahas tentang ibadah-ibadah. Kemudian di rubul tsani, di bagian seperempat yang kedua itu bahas tentang rubul adat, tentang hal-hal yang sifatnya kebiasaan. Jadi kegiatan sehari-hari, misalnya ada makan minum, kemudian tentang pernikahan, tentang menjamu tamu, kemudian tentang warok, tentang safar, dan lain-lain. Nah, ini banyak ini bagian seperempat yang kedua. Jadi tentang adat, tentang kebiasaan. Nah, kemudian ar-rubu' as-salis, seperempat yang ketiga, nah itu membahas tentang rubu'ul muhlikat, yaitu bagian bahas tentang hal-hal yang bisa mencelakakan diri seseorang. Nah, ini penting juga kita pelajari karena supaya kita tidak terjerumus padanya. Jadi kita mempelajari hal-hal yang sifatnya kemaksiatan dan lain sebagainya supaya kita tidak terjerumus kepadanya. Karena bisa jadi ketidaktahuan kita membuat kita akhirnya terjerumus. Apa saja bagian bahasannya itu ada tentang ujub gitu ya, tentang bagaimana syahwat, dan terkait dengan lisan, perkataan, termasuk juga pentingnya tentang menahan amarah, bersikap pemaaf dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian yang rubu' as-salis. Nah, baru kemudian yang kita bahas sekarang ini masuk di bagian seperempat yang keempat, ar-rubu' ar-rabi' minal kitab.
ya, seperempat dari bahasan yang keempatnya, yaitu rukukul munjiat, bagian-bagian yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, di mana salah satu bahasannya adalah tentang kitabur roja wal khauf. Ternyata di antara yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan kita berharap nanti dampaknya sampai akhirat adalah mengendalikan perasaan roja, rasa harap, dan khauf, rasa takut. Nah itu ya kurang lebih gambaran dari isi kitab ini. Jadi supaya ada gambaran, oh ternyata kitab setebal ini bahasanya banyak, dan kita langsung masuk ke bagian ruku' ar-rabi', yaitu bagian seperempat yang keempat tentang pasal hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Ada banyak di sini, diantaranya juga disampaikan yaitu syukur dan sabar, gitu ya. Kemudian ada juga tentang syukur ya, tentang sabar. Kemudian tentang taubat. Nah ini bagian-bagian yang menyelamatkan. Nah diantaranya lagi adalah ar-roja wal khauf. Baik, nah itu gambaran tentang isi kitab supaya kita ada landasannya, ada arahannya untuk masuk kepada bagian bahasan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Roja wal Khauf, yaitu tentang kitab bahasan roja, rasa harap, dan al-khauf, yaitu rasa takut. I'lam anna roja'a wal khaufa janahan. Jadi perlu kita ketahui bahwa roja, rasa harap, dan rasa takut itu bagi seorang muslim bagaikan apa? Bagaikan dua sayap. Jadi kalau kita seorang muslim itu kepalanya itu adalah rasa cinta, dan rasa cinta itu dikendalikan dengan dua sayap. Dua sayapnya itu, satu sayapnya bernama ar-roja, yang satu sayapnya bernama al-khauf, jadi rasa harap dan takut. Dan dua-duanya ini harus ada pada diri seorang muslim. Tidak bisa hanya roja saja, dia punya rasa harap saja, karena nanti dia bisa terbawa suasana, jadi melalaikan. Dan juga tidak bisa al-khauf saja, takut aja, bawaannya itu takut aja. Akhirnya tidak punya cita-cita, tidak punya semangat menjalani hidup, karena rasanya takut terus-menerus. Nah sehingga dalam kehidupan seorang hamba kita harus menyeimbangkan antara roja dan khauf. Karena dengan itulah bihi mayatirul muqarrabun. Karena dengan kedua inilah orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah bisa yatir, bisa terbang dengan dua sayap ini. Yang kalau salah satunya aja yang ada, maka tidak bisa terbang, dia akan jatuh. Nah di bahasan ini kita akan membahas nadhkuruhuma fi syatrain. Kita bahas dua bagian. Al-awwal fi roja wa tsani fi khauf. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang roja, nanti baru kemudian yang kedua kita bahas tentang takut. Baik. Yang pertama asyatrul awal, bahasan atau bagian yang pertama yakni ar-roja, yaitu rasa harap, ya rasa harap. Wa'lam anna roja'a min jumlati maqamati salikina wa ahwali talibin. Jadi kita perlu ketahui bahwa roja ini, rasa harap ini merupakan salah satu maqam bagi orang yang as-salik, yang menempuh jalan, dan juga orang-orang yang mengupayakan keadaan spiritualnya. Dan roja ini, rasa harap ini, dia merupakan fase di mana kita menunggu ya, atau mengharapkan sesuatu yang dicintai. Jadi roja itu adalah rasa harap yang kita angan-angankan, yang kita dambakan
atas apa yang kita cintai. Nah, itu rasa harap namanya. Nah, maka dari itu ketika orang memiliki rasa roja ini, rasa harap ini, maka dia akan cenderung untuk bersemangat menjalani hidup. Begitulah diharapkan seorang muslim, seorang mukmin, dia memiliki cita-cita, optimisme yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kenapa kita diminta untuk senantiasa memiliki rasa harap ini? Karena rasa harap inilah yang nanti akan ba'isun 'alal amal, yang akan membangkitkan semangat kita untuk beramal. Karena apa? Ada cita-cita, ada harapan. Sebagaimana seorang ayah misalnya yang berjuang keluar, kenapa semangat mencari nafkah? Karena dia punya harapan untuk memiliki sesuatu hal yang bisa didapatinya dan dibawa pulang untuk menafkahi keluarganya. Nah, rasa harap itulah yang menjadi motivasi, motor penggerak seseorang untuk bergerak menjalani kehidupan ini. Sehingga ketika dia tidak memiliki rasa harap itu, maka cenderung apa? Cenderung pesimis menjalani kehidupan. Wa amal khauf, dan adapun rasa takut itu falaisa bidziddir raja. Nah, jadi walaupun dikatakan bab ini adalah antara rasa harap dan rasa takut, nah tapi jamaah sekalian, takut itu bukanlah lawan dari harap, bukan. Di sini mu'allif rahimahullah mengatakan falaisa bidziddir raja. Jadi dia bukan lawannya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut apa? Ada sinonim, antonim. Ini bukan antonimnya. Di dalam kitab ini disebutkan bal rafiqun lahu. Tetapi khauf dan roja itu bagaikan memang sahabat yang duanya harus berjalan beriringan. Kalau antonim itu kan pinginnya salah satunya dimenangkan, karena harus lawan dia. Kalau ini bukan lawan, rafiqun. Nah, kama saya tiba-tiba dulu insyaallah ta'ala nanti akan dijelaskan penjelasan lebih detail tentang rasa takut itu sendiri. Nah, tapi di awal mu'allif rahimahullah menekankan supaya persepsi kita tidak menganggap bahwa khauf ini lawan kata dari roja, tidak. Mu'allif memaksudkan adalah khauf dan roja ini adalah dua hal yang memang harus jalan berdampingan. Jadi setiap hari kita menjalani hidup ini harus ada rasa roja, ada rasa khauf, ada rasa harap, ada rasa takut. Contoh di Ramadan ini, bapak-bapak sekalian rahimakumullah, para sahabat dahulu ketika sebelum memasuki Ramadan, mereka berharap, mereka memiliki roja untuk apa? Ayyuballighahum Ramadan, supaya sampai pada bulan Ramadan. Tapi begitu selesai masuk Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, mereka khauf, memiliki rasa takut. Takut atas apa? Apakah amal Ramadan kemarin diterima atau tidak? Nah, jadi memang berjalannya berbarengan antara roja dan khauf. Baik. Selanjutnya, faslun fi fadilatir roja. Nah, kita akan lihat bagaimana pentingnya kita itu memiliki rasa harap. Di dalam kitab ini Ibnu Qudamah rahimahullah mencantumkan tentang keutamaan kita memiliki rasa harap. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan di Sahihain, di dalam Sahihain dari hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Nah, ini hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi,
Aku itu, kata Allah, sesuai prasangka hamba. Nah ini tentang apa? Tentang kita diminta untuk memiliki rasa harap. Falyaqul nabi masyarakat, maka prasangkakanlah kepadaku apa yang dia kehendaki. Nah jadi kita diminta untuk memupuk rasa harap, ya, memupuk rasa harap. Dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, ya sekalian ya, dikejar oleh pasukan Fir'aun, mentok di hadapan Nabi Musa dan kaumnya itu ada lautan. Sampai dalam surah Asy-Syu'ara itu diabadikan dialog antara Nabi Musa dengan sahabatnya Nabi Musa. Para sahabat Nabi Musa itu mengatakan bahwa inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini udah apa? Lamudrakun, udah disusul. Di belakang kita itu udah kelihatan gitu ya, udah terdengar suara langkah kuda itu udah terdengar jelas. Rombongan Fir'aun itu sudah hampir menyusul kita. Tapi apa jawaban Nabi Musa terhadap kekhawatiran para sahabatnya tadi? Nabi Musa menjawab, qala kalla, sekali-kali tidak, kata Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberikanku petunjuk. Nah ini namanya roja, rasa harap. Bagaimana Nabi Musa sampai di saat yang paling penting memiliki prasangka yang baik kepada Tuhannya. Tidak mungkin aku yang memperjuangkan agama Allah ini diberikan skenario yang paling buruk, tidak mungkin. Pasti Tuhanku akan memberikan petunjuk. Dan betul, setelah itu akhirnya Allah wahyukan untuk memukulkan tongkatnya ke lautnya. Nah, kita diminta supaya untuk apa? Falyaqul nabi masyarakat. Hendaknya semua kita orang-orang yang beriman yang dapat hidayah Islam ini untuk memiliki harapan, berprasangka yang baik kepada Allah. Kita mungkin setiap hari berjuang untuk berbuat baik, tapi kadang terjatuh kemaksiatan. Itu kadang ada waswas syaitan mengatakan, udah kamu tuh orang paling zalim di muka bumi ini, udah gak layak kamu sholat dan lain sebagainya. Itu membuat kita akhirnya memiliki pesimis. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita memiliki prasangka yang baik, memiliki rasa harap yang baik. Maka diminta falyaqul nabi masyarakat, hendaklah dia berprasangka ya sebagaimana dia kehendaki oleh hamba yang tersebut. Dan dalam hadis yang lain, nah ini yang lebih spesifik lagi, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidaklah salah seorang kalian wafat kecuali yuhsinu dhanna billah, kecuali dia memperbaiki sangkanya kepada Allah. Kita itu diminta untuk mengakhiri hidup kita dengan memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Tidak boleh menjelang akhir kehidupan kita berprasangka buruk. Memang nasibku begini, gitu ya. Wah, gak punya apa-apa. Sulit, gak boleh begitu. Kita harus yuhsinu dhanna billah, memperbaiki prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu hal yang menarik, sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid rahimahullah taala. Nah, ini menarik ini ya, bahwa sekalian bisa disimak. Yu'maru bil 'abdi yaumal qiyamati ila nar. Nah, ini kondisi di hari kiamat, bahwa sekalian ada seorang hamba diperintahkan pada hari kiamat masuk neraka. Nah, ini masya Allah, ini cukup menjadi pelajaran bagi kita. Akhirnya fayaqul, dia berkata, maka hadza dhanni, gitu.
aku tidak menyangka kok aku masuk neraka ya. Nah ini dia kiamat, dia diperintahkan masuk neraka. Kemudian hamba ini mengatakan, maka anak hal saya tidak menyangka kok saya itu masuk neraka ya. Fayaqul, maka Allah menjawab itu, maka nadharuka. Terus apa yang kamu sangka? Fayaqul, hamba itu menjawab, anta firoli. Saya menyangka, walaupun saya punya banyak dosa ini, engkau ya Allah akan mengampuni saya dan saya tidak masuk neraka. Lantas Allah firmankan, khalus sabila. Ya sudah, biarkan dia masuk surga. Coba deh. Itu udah saat yang genting di yaumil kiamah, punya prasangka yang baik, punya harap. Nah ini, tapi kita kan tidak tahu nanti dari mana itu yaumil kiamah. Jadi seorang hamba udah disuruh masuk neraka, tapi dia masih punya rasa roja, rasa harap. Ya Rob, saya tidak menyangka kok saya masuk neraka ya. Terus kau kira gimana? Ya saya kira walaupun saya punya dosa diampuni dan bisa masuk surga. Ya udah, karena kamu punya prasangka baik itu, khalus sabila, berikan dia jalan untuk masuk surga. Nah, masya Allah. Itulah pentingnya dalam hidup ini kita memiliki roja. Apa tadi roja, bapak-bapak sekalian? Nah, rasa harap, ya, rasa harap. Karena itu yang akan membangkitkan semangat kita untuk berprasangka baik, yang akan menggerakkan kita untuk terus beramal, ya, menjauhkan kita dari rasa putus asa. Bahkan Khalifah Khulafaur Rasyidin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, innamal alim alladzi la yuqnitu an-nasa min rahmatillah wa la yu'minuhum makrallah. Jadi seorang alim itu, orang yang berilmu itu adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa. Tidak membuat manusia putus asa, tetapi juga tidak yu'aminu, tidak membuat mereka merasa aman dari rencana Allah. Jadi harus diseimbangkan. Satu sisi jangan sampai kita membuat orang putus asa. Itu ciri kita itu alim, ciri bahwa seseorang itu alim. Yang pertama tadi, dia tidak terbiasa yu'aminu nas, tidak membuat orang putus asa. Jadi kalau ada orang kita ngobrol gitu, membuat kita putus asa, itu tandanya kurang alim. Kita baru ngobrol, curhat ceritanya, anak tadi nggak sahur, wah sudah tak kuat ini puasa. Buat putus asa ya, baru masih jam 8 gitu ya, baru jam 8 pagi, kita baru curhat nggak sahur, dibuat putus asa. Nah jadi orang alim itu tidak membuat orang lain putus asa. Tapi satu sisi tidak juga membuat dia merasa aman dari makar Allah, dari rencana Allah. Misalnya dia bermaksiat, kita tidak menjudge dia menjadi orang yang paling zalim, tapi tidak juga memotivasi dia, itu agak aman itu. Enggak juga begitu. Wala yu'aminu, tidak membuat mereka merasa aman. Tetap kita ingatkan bahwa itu dosa. Tapi rahmat Allah Maha luas, maka bersungguh-sungguhlah. Jadi harus menyeimbangkan. Orang alim itu tidak membuat putus asa, tapi juga tidak membuat rasa aman yang berlebihan. Nah, diseimbangkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan ini surah yang sangat masyhur ya, ayat ini sangat dikenal oleh kita berkaitan dengan bagaimana kita harus memiliki rasa harap yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar, Surah Az-Zumar ayat 53. Nah, bisa dicek ya. Surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. Sudah Pak? Sudah ya?
yang dekat mic Ustaz Robi. Nah, yang dekat mic boleh baca itu. Surah Az-Zumar ayat 53. Biar semuanya bisa menghayati satu ayat yang ini adalah seruan Allah kepada kita untuk tidak putus asa. Dan ini penting, nanti kalau bisa dihafal di satu ayat ini. Tafadhol Ustaz. Surah Az-Zumar ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Masya Allah. Boleh dibaca artinya, Mas? Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi dikatakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hamba yang sudah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Jadi ini yang diseru adalah hamba-hamba yang melampaui batas atas diri. Yang punya tangan, tapi tangannya bukan dipakai untuk doa, malah dipakai maksiat misalnya. Allah kasih rezeki, tapi dengan rezeki yang dikasih justru durhaka kepada Allah. Dikasih nikmat, bukannya makin rajin ke masjid, tapi makin lalai. Dikasih nikmat hidup di bulan Ramadan, bukan dipakai iktikaf, tidur-tiduran, terus malas-malasan. Nah, orang-orang yang sudah melampaui batas ini, Allah masih panggil dan minta la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dzunuba, dosa-dosa jami'an. Nah, semua dosa. Jadi ini artinya bagaimana kita itu diminta untuk memiliki semangat dan tidak boleh kita putus asa terhadap rahmat Allah. Seburuk apapun kondisinya, ya, seburuk apapun, sepelik apapun kondisinya, tidak pantas bagi seorang hamba yang punya Tuhan, yang punya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, dia berputus asa. Makanya bunuh diri itu adalah sesuatu yang sangat dicela dalam Islam. Dia merasa putus asa, orang bunuh diri itu putus asa bahwa orang sekali, dan itu sangat dicela dalam Islam. Bagaimana dia berputus asa dari rahmat Allah? Sedangkan kalau dia bertaubat, pasti Allah ampuni. Dan tadi disebutkan bahwa kita itu gak boleh wafat dalam keadaan kecuali berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini yang membuat kita optimis, semangat. Kadang kita capek jalani hidup, tapi kita harus sadar kita punya Allah yang Maha Pengasih. Nggak ada yang butuh, nggak ada yang butuh. Yang ada kita yang belum melihat jalan itu. Jalan itu ada, tapi tertutupi mungkin oleh kemaksiatan kita, mungkin oleh keterburu-buruan kita. Akhirnya jalan itu nggak kelihatan. Jadi jalan itu selalu ada, tapi kadang kita nggak melihatnya. Maka butuh kita mengatur baik sangka. Kalau di usiaan segini Pak, apa Pak kira-kira hal yang membuat kadang kita itu lemas gitu Pak jalan hidup? Apa Pak? Situasi bangsa berbeda. Wah, biasa ya. Kalau masih sekolah saya ini kan masih mikirin sekolah anak-anak Pak.
Kalau Bapak ini yang membuat pusing itu memikirkan bangsa dan negara, Pak ya. Pusing, pusing nggak? Masya Allah. Iya. Nggak pusing nggak? Sampai umat Pak ya bikin gitu ya. Sekarang mereka api. Iya. Mulai saya mulai dewasa, itu sampai hari ini mana? Rakyat pada miskin susah. Kita kecil, kita anak cucu kita lagi gimana? Iya. Itu membuat kita tuh agak tadi. Jadi pesimis, takut. Wah, saya ini AC, itu dari kita itu takut itu. Sekarang itu api. Iya. Kalau saya tuh sampai sekarang daftar kerja berkali-kali dari tadi udah diterima. Ya kan itu udah S1 Pak. sekarang SMA. SMA-nya kerja itu sulit gitu Pak ya. Iya. Terus negara kayaknya Cina gampang ya kerja, tapi lebih susah. Kayaknya kan membuat kita dijual kayaknya. Masya Itu Allah. ini kan gitu. Ini kayaknya badan saya. Iya. Sama beberapa teman dulu, iya punya anak. Hampir sama itu. Alasan itu karena itu ya, maaf nih saya. Jadi mulai kita pemilu, berapa tahun juga loh. Iya. Betul banyak orang yang miskin, kecamatan. Berapa orang kecamatan yang miskin? Berapa? Jadi enggak. Sementara begitu pemilu, katanya ya orang benar nggak jadi. Iya. Ini jadi waduh, cemas itu. Cemas, mual gitu Pak ya. Lapangan pekerjaan sulit, perpolitikan makin gak karu-karuan ya. Membuat di kondisi yang paling buruk seperti ini Pak, kita masih diminta untuk tetap memiliki rasa harap kepada Allah. Tidak boleh akhirnya dengan kondisi yang sangat pelik seperti ini, udah gak usah kerja. Tidak, harus tetap berusaha, harus tetap mendoakan. Nah, harus tetap mendoakan. Kemarin dapat kabar baik ya Ustaz, Satya di masa-masa kurang sehatnya ternyata Allah beri kemudahan bisa nulis Ustaz ya. Masya Allah. Jadi di kondisi kita sedang kurang fit sekalipun, kalau kita memiliki rasa harap yang baik kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan yang baik. Maka kita jangan berlama-lama fokus pada pintu yang tertutup, tapi segeralah beralih ke pintu yang terbuka. Dulu di masa Covid kita nggak bisa ketemu, jadi kita nggak bisa meratapi masa itu. Kita bisa segera beralih ke pintu-pintu lain yang baik. Sambil dimakan bapak-bapak sekalian, pisang apa semua yang ada. Masya Allah. Kemudian masih terkait dengan roja ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yaghfiranna Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah maghfiratan. Jadi Allah pasti akan memberikan ampunan pada hari kiamat, sebuah ampunan yang tidak pernah terlintas sebelumnya, ya, ala qalbin bashar, yang terlintas dalam hati manusia. Nah, ini kita harus punya harapan. Kemudahan yang Allah berikan itu tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa nanti di akhirat akan ada ampunan dari Allah itu yang sama sekali gak terlintas di hati manusia itu. Nah, ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya, ya, pentingnya untuk kita memiliki rasa harap yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada juga cerita yang menarik ini dari dalam kitab ini. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam itu menjamu seorang yang majusi. Kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu dikatakan begini, Inna aslamta, kalau kamu masuk Islam, aku akan menjamu. Jadi ada orang Majusi bertamu kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim syaratkan, kalau kamu masuk Islam, aku akan jamu kamu. Kalau enggak, ya enggak. Fa'auha Allah Ta'ala ilaih. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, mundu tis'ina sanatan ut'imuhu ala kufrihi. Ya wahai Ibrahim, sejak 90 tahun aku sudah memberikan makan orang Majusi ini ala kufrihi, walaupun dia kafir. Kemudian disebutkan akhirnya Nabi Ibrahim itu merasa takjub bi'lutfillahi ta'ala. Dia merasa takjub dengan kemahalan Allah. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan itu, dia kabarkan orang Majusi itu, orang Majusi itu takjub. Akhirnya fa'aslam, masuk Islam. Jadi orang Majusi tadi datangi Nabi Ibrahim gak mau menjamu. Kalau kamu Islam, aku akan jamu kamu. Tapi kalau enggak. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, 90 tahun aku memberikan rezeki makan kepada hamba Majusi itu ala kufrihi, walaupun dia kafir. Kamu baru mau menjamu saja nanya Islam. Sudah 90 tahun dia aku berikan rezeki walaupun dia kafir. Mendengar itu Nabi Ibrahim menceritakan itu ke orang Majusi tadi. Akhirnya fata'ajjaba min lutfillah. Dia merasa takjub dengan kemahalembutan Allah itu. Akhirnya orang Majusi tadi fa'aslama, masuk Islam. Nah, kadang-kadang kita itu banyak lihat orang tampilannya ada aksesoris salib membuat kita agak berubah reaksinya. Padahal ketahuilah selama ini dia bisa hidup tumbuh seperti itu dari karunia Allah yang Allah tidak melihat dia mau kafir mau Allah kasih rezeki itu. Nah kita memilah-milah perlakuan kita. Maka dalam Al-Quran itu kita diingatkan untuk berlaku adil. Ya, jangan sampai rasa benci tendensius kita kepada seseorang membuat kita berlaku tidak adil, nggak boleh. Atas kabilah yang berbeda, atas suku yang berbeda, atas agama yang berbeda, nggak boleh kita berlaku tidak adil. Kita diminta ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena itu yang lebih mendekatkan kalian kepada takwa. Dan kita nggak pernah tahu, bisa jadi dengan keadilan kita itulah yang menjadi wasilah hidayah kepada orang lain sehingga mereka masuk Islam. Nah ini Masya Allah, hal-hal yang membuat kita sadar pentingnya kita memiliki rasa harap, ya, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Mu'allif rahimahullah dalam awal kitab Roja dan Khauf ini, Roja dan Khauf ini adalah dua sayap yang nggak boleh salah satunya aktif, satunya pasif. Tidak, dua-duanya harus diaktifkan. Makanya tadi asyatrul awal, bagian pertama kita sudah bahas tentang Roja. Maka berikutnya Mu'allif rahimahullah menulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, menuliskan asyatrul tsani, bagian yang kedua adalah tentang khauf, tentang rasa takut. I'lam, ketahuilah annal khaufa ibaratun an ta'allumil qalbi
Jadi perlu kita ketahui bahwa rasa takut itu adalah ungkapan yang muncul dari hati, ya, dari hati yang luka, waftiraquhu, dan bunda bisa bagi dengan sebab sesuatu yang tidak disukai atau yang dibenci yang akan datang. Jadi takut itu adalah rasa gundah, rasa gelisah atas sesuatu hal yang tidak disukai yang bisa datang kemudian. Nah, itu rasa takut. Jadi kalau tadi roja itu rasa senang kita mendambakan sesuatu yang baik yang akan datang. Nah, itu roja, rasa harap. Sedangkan khauf itu adalah ungkapan hati yang gundah, gelisah disebabkan akan datangnya sesuatu hal yang tidak disukai. Nah, itu takut. Jadi kalau roja itu mendambakan sesuatu yang disenangi, kalau khauf, rasa takut itu adalah rasa gelisah terhadap sesuatu hal yang bisa terjadi kemudian hari, yang bisa jadi terjadi di kemudian hari. Dan orang yang paling takut itu adalah orang yang paling mengenal dirinya dan Tuhannya. Wa akhwafun nasi a'rafuhum bi nafsihi wa bi rabbih. Jadi orang yang paling takut, orang yang memiliki rasa takut yang paling besar itu adalah orang yang tahu tentang dirinya dan tahu tentang rohnya. Wa lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana a'rafukum billah wa asyaddukum lahu khasyatan. Nabi bersabda, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Nabi menjelaskan begitu. Orang yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Nabi SAW. Sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki itu, wa asyaddukum lahu khasyatan, dan aku memiliki rasa takut yang paling besar kepadanya. Jadi kalau ada orang tidak takut, itu bisa jadi karena kurang tahu, kurang pengetahuan. Saya pernah dengar cerita seorang psikolog dari kampus ternama. Dia tinggal di daerah Sumatera Barat, di mana kampung halamannya itu masih dekat hutan. Jadi pernah satu malam katanya dia baru pulang dari, kalau di Padang itu apa namanya, tempat sholat itu? Surau. Ada bahasa spesifiknya Pak. Menasah. Iya, benar ya Pak? Itu aja ya. Kalau Padang? Surau. Oh ya, surau. Ya benar. Pulang dari surau, katanya dia melewati hutan itu sampai ke rumah. Biasa aja. Akhirnya besok harinya ditanya sama tetangga, gimana kamu pulang ke rumah? Yang melewati hutan itu. Nggak takut, enggak. Nah, karena apa? Nggak tahu. Tetangganya bilang, itu hutan liar. Di dalam itu ada harimau ya. Oh gitu ya. Sejak itu nggak berani lewat. Gara-gara diceritain itu hutannya ada harimau di dalamnya. Sejak itu nggak berani lewat situ malam. Nggak berani lewat hutan. Gara-gara apa Pak? Sudah tahu. Dan begitu pun seorang hamba kalau tahu bahwa kekufurannya itu bisa mendatangkan azab Allah, kezalimannya bisa berdampak bagi ketidakbaikan hidupnya, bahwa semua dosa akan dibalas oleh Allah, itu yang membuat dia akhirnya takut bermaksiat. Itu yang membuat dia akhirnya memiliki apa? Memiliki rek dalam hidup ini.
Tapi kalau dia seenaknya, korupsi seenaknya, maksiat seenaknya, bisa jadi karena memang pengetahuannya tentang Allah itu sangat-sangat sedikit. Nah, maka tadi disebutkan dalam hadis Nabi, ana a'rafukum billah. Kata Nabi, aku orang yang paling tahu tentang Allah. Sehingga wa asyaddukum lahu khasyah. Sehingga aku memiliki rasa takut yang paling sangat kepadanya. Wa qala ta'ala, dan disebutkan pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini silakan dicek Pak. Ini ayat penting terkait dengan dalil takut kepada Allah dalam surah Fatir. Surah Fatir ayat 28. Nah, dicek Pak. Surah Fatir ayat 28. Nah, surah 35. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 28. Baik, dan dia mungkin di sebelah Ustaz Robi ada yang boleh bantu bacakan. Masya Allah. Silakan Pak. Dan demikian pula di antara manusia. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ وَالْأَنْعَامَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَأَنْعَامٍ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam namanya dan jenisnya di antara Allah yang mengatur kepadanya. Karena para ulama sungguh para berasa maha mengerti. Nah, alhamdulillah. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki rasa takut itu kepada Allah adalah mereka orang-orang yang punya ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Alhamdulillah di Masjid Al-Khidmah ini kita ada majelis ilmu. Sebulan sekali ada mabit biasanya. Ada mabit belajar dari kitab juga. Karena apa? Semakin bertambahnya ilmu kita, itu yang bisa menambahkan rasa takut kita. Tapi semakin kita tidak punya ilmu, semakin kita menyepelekan sesuatu. Dan di sini disebutkan bahwa ketika seseorang itu memiliki ilmu, maka dia akan berdampak pada rasa takutnya. Fafadha atharuhu 'alal qalb, dan itu akan berdampak kepada hatinya. Jadi memiliki ilmu sehingga dia tumbuh rasa takutnya dan itu berdampak kepada hatinya. Tsumma dhaharu 'alal jawarihi wasifati. Kalau sudah hatinya tersentuh, maka akan berdampak kepada anggota tubuhnya. Ya, anggota tubuhnya. Dan salah satu tanda dampaknya kepada anggota tubuhnya itu adalah fabikaffiha 'anil ma'asi. Dia terbiasa menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Dia lebih terkontrol gitu. Contohnya kita di bulan Ramadan ini Pak. Di bulan Ramadan kita punya ilmu Pak, bahwa selama puasa itu ada hal-hal yang kalau dilakukan membatalkan puasa.
Contohnya makan minum, itu nggak boleh. Makanya selama kita berpuasa di siang hari, kita menjauhi makan dan minum. Tapi masih ada orang yang gosip di depan dia. Itu biasa kan? Akhirnya dia punya ilmu baru, Pak. Oh ternyata kalau puasa ngomongin orang, ternyata puasa sah, tapi pahala puasa nggak ada. Oke, bertambah ilmunya, akhirnya berkurang lagi. Nah, berkurang lagi. Akhirnya dia sudah mulai nggak makan minum dan tidak mulai menggunjing orang. Dan dia tahu juga, oh ternyata puasa itu tidak boleh di siang hari bagi yang punya pasangan berjima. Oh nggak boleh, itu lebih berat lagi. Akhirnya dia menahan diri. Baru pulang dari kantor, masih jam 5 sore, ketemu pasangan mau main peluk aja. Nah, dia harus bilang soim, karena lagi puasa. Dia bisa nahan diri. Kenapa itu? Karena ada ilmunya. Nah, gitu ya. Karena ada ilmu. Jadi ketika sudah punya ilmu, tadi dampaknya itu kepada hatinya dan kepada anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya itu ya salah satunya menjauhi kemaksiatan. Termasuk wa ilzamiha at-ta'ati, dan melazimkan ketaatan-ketaatan. Dia punya ilmu. Oh iya, dulu di zaman Nabi kalau ada orang laki-laki udah azan tak ke masjid, ya pahit tuh. Dia punya ilmunya tentang itu, akhirnya lebih bersemangat datang ke masjid. Bahkan disebutkan kalau tidak ke masjid, jadi orang-orang yang bertetangga dengan masjid dengan azan tapi nggak berangkat, nggak ada uzur, maka dianggap sholatnya itu tidak berfaedah, karena dia sengaja meninggalkan jamaah. Nah, dia punya ilmu, akhirnya dia lebih takut lagi, sehingga terdorong untuk beramal. Nah, makanya ini diantara hal-hal yang penting, ya, yang penting untuk diupayakan. Selanjutnya, nah, orang-orang yang memiliki rasa takut sehingga dia mencegah dirinya dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang diharamkan, itulah yang kemudian dinamakan dengan sumia waro'an. Nah, yang disebut dengan waro'. Nah, pernah dengar ya Pak ya? Jadi waro'. Nah, waro' itu maksudnya adalah orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang membahayakan dirinya, ya, membahayakan dirinya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi dia jauhi, makanya dia itu waro'. Dikisahkan beberapa ulama itu tidak pernah beli, ada yang tidak beli ayam potong ya. Jadi kalau makan ayam itu bukan sekedar potong sendiri Pak, melihara sendiri, tahu makannya dari mana, disembelih sendiri, dikelola sendiri. Itu saking apa? Saking waroknya, saking menjaganya. Kalau kita mungkin di tahapan sampai membelinya, memastikan baca basmalah gitu ya, mungkin sampai di situ, atau sampai ke label halal gitu Pak ya, ada halalnya. Nah, tapi ternyata ada orang-orang yang waroknya itu sampai sedemikian. Sayur-sayur itu nanam sendiri gitu. Wah itu Masya Allah itu waroknya. Menjauhi hal-hal yang ditakutkan ada membahayakan. Nah, kemudian dikatakan i'lam anna al-khawfa sautullahi ta'ala. Jadi
disebutkan bahwa rasa takut itu bagaikan cambuknya Allah untuk hambanya, supaya apa? Hambanya itu bersemangat untuk berilmu dan beramal. Yang dengan ilmu dan amal itu nanti dia bisa merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya rasa takut, itu sesungguhnya kita itu sedang dicambuk oleh Allah, diingatkan. Maka alhamdulillah, sebagaimana kalau kita saja yang serba kekurangan ini, kalau sayang sama anak, sayang sama pasangan, kadang-kadang kan kita marahin ya Pak ya. Kita marahin sampai anak itu punya rasa takut sama orang tuanya Pak ya. Karena anak itu kadang-kadang ada rasa takut sama kita. Jadi pernah satu malam itu kan, salah satu anak saya itu pipis celana. Pas sahur, saya tanya, kenapa gak langsung bangun? Dia udah pipis, sudah sadar, kenapa gak langsung bangun? Dia bilang, takut dimarahin. Nah itu, berarti punya al-khawf, rasa takut dimarahin. Kita kadang punya rasa takut juga gitu Pak ya. Kalau lagi kerja gitu kan, ada bapak fulan masuk ruangan kita, langsung siap-siap. Ada kadang kita punya rasa gitu ke orang-orang tertentu gitu ya. Atau ada pergi ke satu ruangan, ada tulisan area ini dipantau CCTV. Kita akan jaga sikap. Nah itu ada rasa takut. Tadi di awal sekali kita sebutkan rasa takut itu adalah perasaan hati yang mudah gelisah, ya, khawatir atas hal buruk yang akan menimpa. Itu akhirnya menjadi penahan kita kemarin. Dan di sini kita ingatkan itu sebenarnya cambuk Allah supaya kita itu berilmu dan beramal. Nah, Masya Allah ya. Jadi bagian-bagian tentang khauf itu. Nah, di sini disebutkan tentang pembagian khauf, pembagian rasa takut. Bayanu aqsamil khauf, penjelasan tentang macam-macam khauf. Rasa takut itu ternyata macam-macam, Pak. Dan di sini yang kita maksudkan adalah rasa takut yang berkaitan dengan agama, ya, bukan rasa takut kepada sesama hamba Allah. Baik, di sini disebutkan ada rasa takut wa min aqsamil khaifin, dan di antara bentuk-bentuk atau macam-macam orang-orang yang takut itu, yang pertama ada yang mayakhafu sakaratil maut. Jadi orang yang takut dengan sakaratul maut, soal pertanyaan dari mungkar dan nakir, kemudian azab kubur. Nah, ada orang takut di levelnya itu sakaratul maut. Kira-kira Bapak jemaah sekalian takut nggak dengan sakaratul maut? Takut ya? Ya Allah. Saya itu baru ada saudara dari sebelah istri, bibitnya istri itu wafat sekitar belasan Ramadan kemarin. Jadi ketika Ramadan itu saya isi dari pondok untuk takziah bibi wafat di bulan Ramadan. Nggak nyampe Pak Lebaran. Nggak nyampe. Jadi yang udah beli baju Lebaran belum tentu pakai Pak. Usia kita nggak ada yang tahu. Sakaratul maut. Jadi jangan pernah merasa aman setiap harinya kita hidup, karena malaikat Israel itu mengintai kita setiap hari. Tinggal nunggu jadwal ya Allah. Baru kemarin saya lihat ada video Ustadz isi kajian meninggal. Aku saya deg-degan mau isi kajian. Lagi isi kajian itu wafat. Ya Allah.
Tapi kan yang indah-indah begitu ya harapannya. Lagi iktikaf wafat, lagi sholat wafat, aduh indah sekali. Lagi pergi ke Mekah Madinah wafat, masya Allah. Yang kita gak enak itu lagi nongkrong pinggir jalan, ada orang main slot, kita mampir, baru ngelirik, wah ikut bukan peninggalan ya Allah, bilang ya. Jadi di antara macam-macam orang takut itu ada yang takut pada sakratul maut. Tetapi ada lagi di atas itu. Wa minhum may yakhafu haibatan wuqufi baina yadayillahi ta'ala, yaitu memiliki rasa takut pada momen apa bahasanya dia? Momen kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita dihisab. Pada saat itu kita takut bagaimana menjalani sirat. Kemudian kita takut bagaimana dengan neraka dan keadaannya. Kita takut dilarang masuk surga Allah. Hal-hal ini yang membuat kita khawatir. Jadi kalau tadi ada level yang takutnya di sakratul maut saja. Tapi ada di atas itu orang yang takut membayangkan bagaimana ya posisi kita berhadapan nanti dengan pengadilan Allah itu, yang tidak ada terlewati sekecil apapun. 1000 perak yang kita ambil bukan punya kita, saat itu ketahuan. Malu sekali Pak ya, malu sekali ya. Sandal yang bukan punya kita pakai, saat itu kita bertanggung jawabkan, dan itu diketahui oleh semua orang. Ya Allah. Nah itu menyeramkan, kondisi seperti itu menyeramkan. Makanya selagi masih ada usia Pak, kita di 10 hari terakhir ini kan diajarkan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, sekiranya aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku ucapkan? Nah, Nabi mengajarkan. Baik, yuk Bapak sekalian, jamaah kita baca bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di 10 malam terakhir ini Pak, lagi kosong kita ada kegiatan, basahin lisan kita dengan doa. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau cintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Kita minta ampunan kepada Allah. Karena apa? Karena kita banyak dosanya, banyak salahnya, dan selagi masih ada usia ini Pak, kita doa ya Allah, kalau ada hak-hak orang yang menyangkut di diri hamba ya Allah, tunjukkan, bantu hamba untuk melunasinya ya Allah. Karena apa-apa yang kita selesaikan di dunia ini itu akan lebih memudahkan hisab kita di hari akhir nanti Pak. Kalau nggak kita bereskan di dunia ini, pertanggungjawabannya di akhirat itu lebih berat Pak. Bahkan kalau bisa kita lunasi lebih. Jangan sampai ngurangi. Baik yang berdagang, baik yang kerja, apa saja yang kita rasa Pak. Ada yang bukan punya hak kita itu. Kalau kita masih bisa meminta ikhlasnya dari orang yang bersangkutan Pak, minta ikhlas. Ya. Itu ada artinya ada bisa juga kan? Benar, kita malu Bapak ya. Kalau pegawai ini, Pegawai. itu kan
Dulu pernah juga lah, katakanlah saya itu pernah juga orang lain saya ambil. Selip-selip Kalau itu. kita nggak tahu gimana, itu kan susah. Nyarinya. Iya. Nah itu kita serahkan kepada Allah itu. Ya Allah ampuni ya Allah. Saya gitu Pak, kalau saya ini nggak pernah. Iya. Kalau ada lain lah yang buat apa yang saya ambil. Iya. Masih ada. Dan itu enggak, jangan dibayangkan yang besar-besar, banyak yang kecil. Cuma masalah pulpen kita ambil gitu kan. Kita buru-buru mau ada acara, ambil pulpen orang. Itu kan hal-hal kecil sebenarnya. Jadi kalau kita masih bisa telusuri. Kalau nggak bisa ya banyak-banyak doa sama Allah. Gantinya dengan apa? Banyak-banyak sedekah aja ke masjid ini. Istighfar, minta Allah tunjukkan apa yang bisa kita lunasi. Karena sangat ngeri Pak nanti di pengadilan Allah. Nggak ada yang luput sekecil apa. Dosa tangan, dosa mata, dosa lisan, dosa kaki. Bahkan gambarannya itu dalam Quran disebutkan semuanya apa ya? Kan ada lagu Pak ya. Apa ya lagu orang dulu itu isinya itu tentang itu terus. Enggak. Mulut dikunci, terus yang ngomong adalah tangan apa itu? Iya, terima kasih. Jazakumullah. Nggak bisa bicara Pak. Nanti mulut kita itu nggak bisa bicara. Semua yang anggota tubuh ini yang bicara, masing-masing akan menyaksikan. Dia dulu menggunakanku untuk ini. Kita nggak bisa menyangkal, mulut kita ditutup, dikunci. Kaki akan bersaksi, dulu kakiku itu pernah diajari. Fa'alaha, dan yang paling tinggi rasa takut ini adalah khaufun, rasa takut al-hijab 'anillahi ta'ala. Kita takut terhalangi dari nikmatnya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang agung. Dan ini merupakan rasa takut orang-orang yang zuhud, para hamba-hamba Allah. Maka dari itu, jemaah sekalian, kita harus sadari bahwa rasa takut ini penting kita pupuk di dalam hati kita. Karena ini yang menjadi canggung. Kita sadari bahwa ada azab, ada siksa yang itu dengan kemahaadilan Allah akan menimpa hamba-hambanya. Itu yang membuat kita itu punya rem dalam menjalani hidup, tidak semena-mena, tidak zalim dan lain sebagainya. Dan bagian akhir ini disebutkan faslu fi fadilatil khauf wa raja wa ma yanbaghi an yakuna al-ghalib. Jadi disebutkan kalau kita ingin bertanya begitu antara raja dan khauf ini bagaimana cara menggunakannya, maka dua-duanya itu harus selalu ada, tapi kadarnya kita sesuaikan. Ketika kita bawaannya lagi pesimis, maka aktifkan lebih banyak rasa harap kita, roja kepada Allah. Tapi ketika kita tampaknya sudah mulai lalai, kita kan sadar, saya kok kayak mulai lalai. Maka yang harus kita aktifkan lebih banyak rasa takut. Maka kalau hati ini sudah mulai lalai, baca tentang ayat-ayat azab, cerita-cerita tentang orang yang su'ul khatimah. Saya di rumah itu ada buku tentang kenikmatan-kenikmatan orang-orang hamba yang soleh, sama buku tentang su'ul khatimah. Kalau saya lagi lalai, kan saya baca buku itu, kisah-kisah, ini kisah-kisah, kisah-kisah orang yang maksiat kecil akhirnya terjadi apa, tentang cerita orang su'ul khatimah semua. Kadang kita butuh baca itu ketika hati kita sedang lalai. Tapi kalau hati kita lagi kurang semangat, nah kita bisa baca yang tadi itu, kenikmatan rahmat-rahmatnya Allah, supaya kita punya optimis lagi menjalani hidup. Nah maka di sini digambarkan keduanya itu harus senantiasa mengiringi, tapi diseimbangkan sebagaimana kebutuhannya. Maka di sini ada ibarat gitu ya, perumpamaan. Ketika ditanyakan
ayyuhuma afdal al-khauf awil roja. Mana yang lebih utama antara khauf dengan roja? Maka dikatakan kepada orang yang bertanya tersebut, ayyuhuma afdal al-khubuz awil ma. Mana yang lebih utama antara roti, nah ini roti ya, kue, antara kue dengan air. Mana Pak? Kalau ditanya kepada kita, mana lebih utama, kue ini atau air? Air saya. Air. Kenapa Pak air? Karena air itu ternyata berisi kehidupan. Karena bisa jadi Bapak dari tadi makan nih, belum minum. Jadi butuhnya air. Tapi kalau ada orang yang dari tadi minum belum makan, bagi dia lebih afdol mana? Roti. Nah, Kita dari begini. Jadi begini kisahnya. iya. Ibu saya maaf, itu ular. Iya. Selama 40 hari dia nggak makan apa-apa, hanya air doang. Iya. 4 bulan hidup. Hmm. Ya kalau makan mungkin bisa tadi air, Benar. nggak bisa. Mungkin ini. Iya betul. Makanya di sini oleh mu'allif rahimahullah dikatakan jawabannya adalah ayyuqal khubz bil ja'i afdal. Jadi memang roti ini atau kue atau kacang-kacangan ini dia lebih utama untuk orang-orang yang lapar. Wal ma, dan adapun air untuk orang yang haus lebih afdal. Fa ini jitama'a, kalau duanya ini ada, maka itu lebih utama. Kita ada makan, ada minum, itu lebih baik. Tapi kalau dipilih salah satu, maka nggak bisa, tergantung kondisionalnya gimana. Maka tadi disampaikan, dua-dua ini kita nggak bisa hilangkan, harus tetap ada. Tinggal kita atur ritmenya. Kalau lagi males banget Pak ke masjid, baca itu azan-azan orang yang nggak ke masjid. Nah akhirnya semangat lagi, kan gitu. Kita kepada Allah ada hal yang buruk kita lakukan, mau jadi apa pesimis dan lain sebagainya. Kita baca tentang rahmat Allah. Masa-masa sulit yang kita jalani, waduh ini udah masa-masa pensiun, mau cari nafkah sulit dan lain sebagainya. Kita baca bagaimana nikmat-nikmat Allah kepada orang-orang soleh. Akhirnya semangat lagi kita dan lain sebagainya. Nah jadi memang itu butuh diseimbangkan. Ya tidak khauf wa roja fi qalbil mu'min. Jadi dua-duanya harus ditegakkan antara rasa takut dan rasa harap di dalam hati orang yang beriman. Nah ini disebutkan demikian. Baru penutup dari bahasan ini di sini dijelaskan bagaimana gambaran takutnya hamba-hamba Allah, mulai dari malaikat alaihimussalam, bahwa malaikat itu termasuk makhluk Allah yang paling takut kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan yakhafuna rabbahum, mereka sangat takut kepada Tuhan mereka. Selain itu juga di sini disebutkan dzikru khaufil anbiya alaihimussalam. Jadi takutnya para nabi. Disebutkan di sini baka Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu menangis selama berapa lama? Salah sumi'atin am. Jadi selama 300 tahun. Wa marafa'a ra'sahu ila sama ba'dama asaba al-qati'ah. Dan Nabi Adam sejak kesalahan yang di surga itu nggak berani ngangkatin kepalanya ke langit, nggak berani mendongakkan kepalanya sejak melakukan kesalahan. Makanya kita lihat Pak ya, kalau ada anak-anak salah itu kan duduk Pak ya. Kita aja kalau ada salah itu duduk Pak ya. Malu dia takut. Nabi Adam itu 300 tahun Pak, nangis. 300 tahun nangis, gak berani ngangkat kepala sejak melakukan kesalahan itu di surga. Nah itu menunjukkan apa? Sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu kadang melihat orang ada buat salah, koruptor yang di pengadilan itu banyak, kita lihat itu di berita itu kalau diliput mereka masih
senyum lagi gitu, masih ngangkat kepala, itu kita gemesin banget gitu ya. Karena malu. Gak ada malu-malunya, itu harusnya kan nunduk dikit lagi. Ini gak ada malu-malunya itu, malah ada rasa kebanggaan. Nah itu lupa ya, karena tidak punya ilmu tentang azab Allah. Dan ada banyak lagi para nabi yang lain disebutkan di sini bagaimana rasa takutnya kepada Allah, termasuk para sahabat, ya. Zikru khawfi ashabi radhiyallahu anhum. Para sahabat, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, Ali, Utsman. Nah ini disebutkan, termasuk juga rasa takut dari para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Nah ini Masya Allah, kitab sangat bagus dan sudah banyak diterjemahkan di Indonesia ya, sudah banyak. Mungkin di sini ada, tidak ada ya. Nanti bisa dicari terjemahannya, karena ini bagus. Tadi kita sudah kasih gambaran bahwa ini ada 4 bagian bahasa, ya. Ada bagian ibadah, ada bagian kebiasaan, ada bagian hal-hal yang mencelakakan, ada hal-hal yang menyelamatkan. Dan bahasa kita roja dan khauf ini bagian dari yang menyelamatkan hidup kita. Jadi kalau kita ingin selamat hidupnya, kita harus punya 2 hal penting ini, roja dan khauf, dan keduanya harus diseimbangkan. Dua-duanya ini bagaikan 2 sayap, kata mu'allif rahimahullah, yang harus kita pakai keduanya sesuai kadarnya. Ya, jangan sampai hanya salah satunya, karena nanti tidak seimbang kita menjalani hidup ini. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak kembalikan ke Ustaz Rosi Barakah.